Hola, ini adalah iPhone SE 2020. Dulu harga barunya sekitar 8 jutaan untuk base model 64GB. Kali ini gue beli cuma 3 jutaan aja. Dan regionnya ini resmi dari iBox dengan kode region PAA. Buat spek singkatnya, iPhone ini rilis di bulan April 2020, masih pakai 4G, layarnya 4,7 inch dengan menggunakan layar IPS Retina, menggunakan chipset A13 kayak di iPhone 11 series, RAM-nya 3GB dan pilihan storage-nya 64, 128 dan juga 256GB. Buat kamera utamanya 12 megapiksel, support sampai 4K, kamera depannya 7 megapiksel aja, kedua kameranya disupport dengan OIS, dan baterainya cukup kecil 1821 mAh aja. Kayak gimana kondisi yang gue dapet, kita akan cek, let's go. Kalau lo suka info update iOS dan Apple device, jangan lupa subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis, tis. Oke, kita buka boxnya. Tampilan pertama yang disajikan adalah manual box. Kita akan cek kelengkapannya apa aja. Di sini kelihatan cukup lengkap. Masih ada SIM ejector, masih ada stiker Apple, dan juga kitab hitamnya cukup tebal dan masih lengkap. Oke, kita simpan dulu handphonenya. Kita cek aksesoris yang didapat. Kita dapat sebuah kepala charger original bawaan Apple sepertinya. Dari tekstur dan beratnya ini original berasa, dan juga kabel bawaan Apple-nya juga. Kita nggak dapat earpiece ya di box kali ini. Lanjut kita cek unitnya. Kalau dari sekilas di layarnya bersih, di frame kanan juga kelihatan bersih. Di bagian belakang kita lihat, banyak beberapa stiker di sini. Kita copot-copotin dulu stikernya. Oke, udah bersih stikernya. Di bagian belakang juga cukup bening, kelihatan kayak baru. Di frame bagian kiri oke, bagian atas juga oke. Di frame bagian grill speaker bagian bawah, ini ada stiker atau segel dari tokonya, biarin aja. Dan framenya juga cukup bersih di bagian bawah, nggak ada lecet-lecet. Kita coba di tombol-tombol volume rockernya. Volume down oke, volume up juga oke. Tombol silent oke semuanya. Tombol power button juga mantap, masih normal, clicky. Secara overall, kondisi fisiknya bisa gua kasih skor yang cukup gede, bisa angka 98-99%, karena ini mulus banget, bersih banget, bahkan port chargingnya aja cukup bersih. Oke, kita coba hidupin buat tes fungsi-fungsinya. Fingerprintnya udah gua setup, kita coba fungsinya. Oke, cukup akurat. Kita coba sekali lagi. Oke, mantap. Lanjut kita cek di about phone-nya, kita masuk ke setting, kita cek di about-nya. Kita lihat di sini iPhone SE 2020 dan iOS-nya masih iOS 14.0.1 karena dari usernya sendiri ini iPhone baru beberapa kali charge aja. Dan kalau kita lihat model numbernya ini diawali dengan angka, yaitu angka 3, artinya iPhone ini diperuntukkan untuk demo atau display. Tapi iPhone ini nggak jadi dipakai buat display dan demo, jadi disimpan aja, akhirnya setelah sekian lama dijual sama usernya. Oke, kita cek baterai health-nya. Kita masuk ke baterai health, dan baterai health-nya juga masih 100%, masih sangat sehat, sangat prima ya, karena memang hanya beberapa kali charge terus disimpan. Jadi otomatis baterai charge-nya sangat terjamin dan aman. Kita cek fungsi dari True Tone dan brightness-nya. Kalau lo lihat teliti di sini kehilangan fungsi dari True Tone-nya. Sesuai dengan informasi yang seller kasih ke gua sebelum gua beli, mereka bilang True Tone-nya off. Tapi gua jamin ini layarnya itu original karena kelihatan banget khas Apple yang agak warm, agak kekuningan. Lalu warna dan ketajamannya juga khas layar IPS punya Apple. Karena gue juga punya iPhone 11 yang layarnya pakai IPS, walaupun secara kualitas warna layar iPhone 11 tentu sedikit lebih baik dan lebih vibrant. Tapi untuk fungsi-fungsi lainnya oke, night save oke, lalu brightness-nya juga bisa maksimal, layarnya bersih, dan juga night mode-nya juga berfungsi dengan baik, nggak ada masalah. Cuman True Tone-nya aja yang off atau hilang. Lalu gue juga coba tes jaringannya untuk penggunaan kartu Telkomsel, harusnya aman, dan ya terbukti untuk kartu Telkomsel yang gue pasang itu aman banget, jaringan 4G muncul, dan juga bisa pakai untuk akses internet. Kartu lain juga sama, bisa. Karena ini X iBox, X resmi, jadi nggak perlu khawatir kehilangan sinyal atau keblokir emailnya. Aman banget. Oke, kita lanjut buat cek sensitivitas layar dan ngebuktiin original atau enggaknya layar. Kali ini gue coba dengan men-scroll dan slide semua objek yang ada di layar, juga melakukan typing atau pengetikan di layar. Semuanya berjalan dengan oke, smooth, lancar, dan nggak ada masalah. Dan gue yakin banget ini LCD-nya original dan bukan KW atau OEM.
Lanjut gue cek juga sensornya, sensor waktu kita nelpon biasanya layarnya mati kalau memang berfungsi sensornya, dan ini juga sensornya berfungsi dengan baik. Waktu gue tutup bagian atas, bagian sensor, itu layarnya secara otomatis bakal mati dan ini terbukti aman. Dan itu gue juga ngelakuin cek pada volumenya di bagian setting, di bagian sound, audionya keluar dengan sangat kenceng, jelas dan gak ada yang pecah. Dan itu gue juga coba mic menggunakan aplikasi Memo, gue coba rekam suara gue sendiri. Dan gue play, hasilnya oke, normal, berfungsi dengan seharusnya. Lalu buat fungsi kameranya, kamera depan, kamera belakang udah gue coba dan oke, fungsinya work very well, normal-normal aja, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Dan untuk flash di bagian belakang udah gue coba juga, nyala semua flashnya di sini, ada beberapa flash kalau kita perhatiin di belakangnya, dan semuanya berjalan dengan baik. Dan ya, secara keseluruhan, secara fungsinya gua bisa kasih skor mungkin di angka 97%, karena memang ada satu kendala, yaitu tidak adanya fungsi True Tone yang off atau mati. Tapi buat gua pribadi sama sekali nggak ada masalah, karena True Tone hanya sebatas fitur tambahan yang kadang nggak gua pakai juga. Nah, gua nggak tahu menurut pendapat lo, apakah di harga 3 jutaan Xi Box resmi dengan kondisi yang cukup baik ini apakah worth it atau enggak, atau mungkin lo lebih memilih iPhone XR misalkan, atau iPhone yang lain yang lo suka. Walaupun secara head to head kalau sama-sama Xi Box, iPhone XR atau iPhone XR tentu jauh lebih mahal, bisa selisih sekitar 1 jutaan bahkan lebih mungkin. Tapi kalau lo punya pendapat dan pandangan mengenai iPhone SE 2020 ini atau iPhone SE generasi kedua ini, lo bisa komen aja di kolom komentar. Buat performa, daya tahan baterai, dan keunggulan serta kekurangan dari iPhone SE generasi kedua atau iPhone SE 2020 ini nanti akan gue bikin video di part lain. Jangan lupa lo subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang gue upload. Oke, itu aja informasi yang bisa gue share. Thank you for watching, see you next video, bye bye.